Bu Rini, silakan. Suaranya masih ke mute, Bu Rini. Masih di mute, Bu Rini. Suaranya masih ke mute, Bu Rini. Oke. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketum, kemudian Pak Wahyu, juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di hari ini. Dan inilah insya Allah hari yang terbaik buat kita, karena hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam rangka updating struktur DPP HP3KI periode 2022-2029. Tak lupa kami ucapkan terima kasih semuanya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi di sini, dan harus kita berada di sini. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah SWT. Juga di hari ini akan membahas pengisian nama susunan kepengurusan DPP HP3KI. Bapak Ibu semuanya, marilah kita bersama-sama mengawali acara malam hari ini. Kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengucapkan istighfar 3 kali. Siapa tahu di antara kita seharian tadi ada banyak yang salah kata, salah ucap, atau salah perilaku kita kepada siapapun yang ada di sekitar kita, baik di dalam kegiatan kita atau di dalam rumah kita. Mari kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Baik, diawali oleh Bapak Ketum atau oleh Bapak Wahyu. Kami silakan. Ketum mungkin untuk membuka, silakan Ketum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya masuk surga semuanya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi asma'in wa ba'du. Adaitakumullah wa la tufati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Bapak kita Mayor Jenderal Zaidun, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dewan pendiri di sini hadir Pak Sugianto dan Pak Heru, Sekretaris Jenderal, Om Wahyu, Bendahara Umum, Teh Dewi, Wakil Ketua Umum di sini hadir Pak Mas Daryanto dan Om Doni. Kemudian Wakil Bendahara Umum ada Ibu Kokom. Kemudian ini yang baru masuk, saudara kita, Om Parli Ali Akbar, Wakil Ketua Umum. Terima kasih Tante Rini, Ketua MC seluruh Indonesia, yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang pertama tentunya sehat. Saya berdoa semoga keluarga besar HP3KI disehatkan oleh Allah dan dipanjangkan umurnya. Amin. Yang kedua tentunya malam hari ini kita akan menyusun atau melaporkan susunan kepengurusan yang sudah dipersiapkan oleh para wakil ketua umum. Dan apabila pada malam hari ini wakil ketua umum ada beberapa yang belum terisi, para ketua-ketua departemennya dan ketua kompartemennya, kawan-kawan semuanya boleh mengusulkan nama-nama yang dianggap punya kompetensi, punya kredibilitas, dan punya waktu
untuk menata dan mengembangkan organisasi ini. Tentunya nanti dimulai dari kesekjenan bisa melaporkan sudah lengkap atau belum susunan pengurusnya. Kemudian yang kedua, wakil ketua umum 1 yang tadinya akan dipegang oleh orang Kalimantan Timur. Ternyata saudara kita yang dari Kalimantan Timur terlalu sibuk karena mau nyalon wali kota, sehingga kami minta kepada Pak Mas Daryanto untuk menjadi wakil ketua umum 1. Tentunya kita juga perlu sampaikan bahwa kita tadi berkoordinasi dengan staf wakil presiden, staf khusus wakil presiden, saudara kita Mas Guntur, yang beliau juga akan mengisi dalam posisi wakil ketua umum. Ada beberapa saudara-saudara kita yang masih di perjalanan, dan setelah sampai rumah nanti akan pada masuk, termasuk Ibu Ara juga masih di dalam perjalanan, tadi izin untuk mengikuti acara ini mungkin sedikit terlambat. Tentunya saya tidak akan berbicara banyak, tapi lebih baik silakan Om Sekjen, Om Erwan Hidayat Aryadi, untuk memandu acara ini. Jadi dimulai dari kesekjenan, siapa saja, kurangnya siapa, kawan-kawan bisa mengusulkan. Setelah itu Wakil Ketua Umum 1, Mas Daryanto, itu bisa memasukkan, dan kawan-kawan juga boleh mengusulkan kompartemen dan departemennya. Itu yang tentunya malam hari ini kita perlu sepakati. Kemudian yang kedua, setelah ini nanti rampung dalam penyusunan kepengurusan, kita perlu menentukan adanya kopi darat atau pertemuan secara offline. Kalau kemarin kita akan berencana di Jakarta, kelihatannya di Jakarta itu juga macet. Saya tadi berbicara bersama dengan Sekjen, usulan daripada Sekjen adalah di Bandung. Di tempatnya Pak Pri itu tempat peralatannya lengkap, tempatnya luas, dan kita sambil jalan-jalan, mungkin bisa rapat di tempatnya Balai Besar di Jawa Barat. Dan hari ini kalau perlu nanti segera kita jadwalkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Silakan saya kembalikan lagi kepada Mbak Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sudah diberi untuk pembukaan awal oleh Bapak Ali Badarudin. Berikutnya kepada Pak Sekjen, Pak Wahyu, dengan hormat kami silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Rini. Terima kasih Om Ketum AP3KI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Jadi ini Zoom meeting kedua kita secara resmi setelah kita mendapatkan pengesahan dari Kumham terkait dengan organisasi kita yang tanggal 12 September lalu resmi sebagai perkumpulan berbadan hukum. Nah, di agenda pertama, di Zoom pertama, yang minutes meetingnya sebenarnya sudah saya share juga, semoga Bapak, Ibu, Om, dan Tante semua sudah membaca minutes meeting sebelumnya. Itu menjadi acuan kita untuk meeting kita hari ini. Jadi kita berharap ke depan itu minutes meeting itu menjadi dasar untuk action ya, istilahnya. Jadi risalah yang kita buat sebelumnya kita ikuti, dan risalah sebelumnya itu menyatakan minggu ini, hari Rabu ini adalah, Rabu malam ini adalah tahapan kita memfinalkan struktur dan juga mengisi formasi. Saya beberapa hari yang lalu sudah sempat share langsung ke para wakil ketua umum dan membentuk grup per wakil ketua umum per bidang. Nah, harapan saya teman-teman
para wakil ketua umum telah melengkapi. Malam ini seyogyanya bisa disampaikan siapa saja yang diajak bergabung untuk melengkapi formasi yang ada. Tapi kalau ternyata belum, kita masih ada waktu. Saya berharap segera dilengkapi agar kita bisa terbitkan SK kepengurusan, ya, SK kepengurusan lengkapnya. Nah, nanti setelah SK kepengurusan lengkap itu, kita bisa agendakan tadi seperti harapan ketum untuk kita melakukan pertemuan offline pertama. Karena rasanya kita perlu melakukan rapat offline. Kalau Zoom seperti ini, ya itu tadi, memang kadang-kadang ada situasi karena itu apa ya, kesannya online tuh kadang-kadang belum nggak ini ya, nggak 100% fokus lah ya, karena bisa disambi atau bisa setengahnya tidak terlalu diseriusi gitu. Nah, makanya kita harapannya kita akan menjadwalkan minggu awal bulan Oktober untuk kita bisa kopi darat, ya, bisa untuk ketemuan. Nah, melanjutkan struktur presentasinya tampil kan ya Om dan Tante ya? Iya, bagus. Saya langsung ke struktur saja. Jadi pengantar-pengantarnya saya pikir sudah lewat. Jadi secara anggaran dasar ini adalah struktur yang ada ya, bagan organisasi kita yang ada. Jadi kita itu ada istilah badan pembina yang terdiri dari pelindung dan penasehat. Kalau pelindung lebih kepada jabatan, ex officio-nya jabatan. Kalau penasehat lebih kepada tokoh-tokoh, perorangan, individu, yang dia tidak dilihat jabatannya, tapi lebih kepada ketokohannya, lebih kepada kontribusinya, dan harapan kita bisa membantu kita mewujudkan visi misi dari perkumpulan ini. Nah, di bawah struktur badan pembina itu, nah, kita ada ketua umum. Nah, dan secara format baku dari suatu perkumpulan itu ada dewan pengawas. Jadi aturan baku perkumpulan berbadan hukum itu hanya ada dua, dewan pengurus dan dewan pengawas. Itu secara struktur bakunya. Nah, di jajaran kepengurusan ini struktur besarnya kita sudah mensepakati selain sekretaris dan bendahara kita membentuk 7 bidang, ya. Bidang yang ke-1, wakil ketua umum 1 dengan wakil ketua umum satunya adalah tentang organisasi dan keanggotaan. Fokusnya ke sana. Kompartemennya apa saja nanti di slide berikutnya. Bidang kedua adalah pendidikan formal dan non formal. Bidang ketiga adalah pelatihan, vokasi dan sertifikasi. Bidang keempat adalah ketenagakerjaan, kesehatan dan sosial budaya. Bidang kelima perekonomian, sinergi, dan kolaborasi. Bidang keenam, jasa keuangan, ekonomi kreatif, dan digital. Dan bidang ketujuh adalah kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. Nah, ini adalah 7 bidang yang sudah kita tetapkan di minggu lalu. Jadi kita saat ini merasa bahwa 7 bidang ini sudah cukup sesuai dengan visi misi dari perkumpulan kita. Yang mana kita mendeklar bahwa kita ini adalah organisasi himpunannya para pimpinan, pendidik, pelatihan, dan kewirausahaan. Jadi itu sudah cukup ya. Nah, nanti tinggal kita memperkaya adalah struktur di masing-masing bidang, kompartemen dan departemen. Kompartemen ini membawahi beberapa departemen gitu ya istilahnya. Jadi subbesarnya setelah wakil ketua umum, di bawahnya adalah ketua kompartemen, di bawahnya lagi adalah departemen-departemen. Nah, di luar struktur yang baku seperti ini, kita punya struktur ad hoc yang kita namakan satuan kerja. Satuan kerja kalau dia sifatnya ke pemerintahan kita namakan cukup satuan kerja saja, tapi kalau itu ada usaha, bisnis, kita namakan satuan kerja bisnis, ya, Satkerbis. Seperti itu. Saya lanjut. Ini adalah diskusi kita dari pemetaan kita. Beberapa yang sudah insya Allah semoga ini adalah yang final untuk formasi wakil ketua umum. Tadi sudah disampaikan oleh ketum
posisi Wakil Ketua Umum 1, Pak Mas Daryanto. Terus posisi Wakil Ketua Umum 2 ada di situ Pak Rizky Muhammad, dilanjut dengan Wakil Ketua Umum 3 Pak Supriyono, Wakil Ketua Umum 4-nya adalah Bu Musarafah Mahmud, biasa dipanggil Bu Ara. Ini tadi beliau izin agak terlambat karena beliau lagi ada kegiatan di Mako Cilandak ya, Marinir, kaitan dengan kegiatan pemilihan putra-putri Marinir. Putra-putri Maritim, sorry. Tapi insya Allah beliau segera bergabung. Yang kelima adalah Ketua Bidang Perekonomian Sinergi dan Kolaborasi, Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian Sinergi dan Kolaborasi. Ini ada Kang Guntur Mahardika. Beliau baru bergabung dengan kita. Semoga segera bergabung di Zoom. Terus ada Wakil Ketua Umum 6, yaitu Jasa Keuangan, Ekonomi Kreatif dan Digital. Ini ada Om Barli, Akbar Ali, ya. Terus Ketua Bidang Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi, Om Doni Nobri Dwianto. Nah, ini adalah struktur struktur para wakil ketua umum. Oke, saya lanjut. Oke, saya pas saja ini. Oke, sebentar. Nah, saya langsung masuk ke kesekretariatan, bidang kesekretariatan. Nah, saat ini di sekretariatan kita ada 5 wasekjen yang masing-masing wasekjennya punya fokus yang dikerjakan. Kita memetakan ada wasekjen 1, di sini ada Om Jani Sendratet, beliau sebagai wasekjen 1 pengendalian program dan kerjasama. Jadi sesuai dengan job desk yang kita rumuskan bahwa kesekretariatan itu job desk-nya adalah pertama, koordinasi kegiatan perkumpulan, kedua, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran perkumpulan, ketiga, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepengurusan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi perkumpulan, keempat, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, kelima, koordinasi dan penyusunan peraturan organisasi serta pelaksanaan advokasi hukum, ke 6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan perkumpulan dan layanan pengadaan barang jasa, dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua umum. Nah, dari job desk ini adalah struktur yang akan melaksanakannya. Jadi saya membagi ada 5 struktur, 5 wasekjen, sekjen pengendalian program dan kerjasama. Jadi ke depan semua program dan kerjasama itu akan dimonitor. Kita akan monitor dari kesekretariatan bagaimana implementasi sesuai nggak dengan apa yang direncanakan gitu ya, eksekusinya seperti apa. Nah, ini pentingnya ada istilahnya DALPROKER, pengendalian program dan kerjasama. Ini Om Janis yang akan mencatat itu dan mengawasi dan mengevaluasi ya. Jadi harapannya bahwa bidang-bidang itu semua nanti terukur semua pencapaiannya. Seperti apa ininya. Terus di dalam di bawah pengendalian program dan kerjasama ini ada departemen antar lembaga dan ada departemen pemetaan data, analisis dan pengkajian. Ini belum personalnya belum kita tentukan. Nah, lanjut kita ada wasekjen 2, kesekretariatan. Nah, ini lebih kepada administrasi dan penjadwalan, terus tentang event di AP3KI apa saja event-eventnya. Terus ada wasekjen 3, komunikasi. Di sini Bu Rini sebagai ketua, sebagai wasekjen 3 ya, dengan anggotanya nih. Terus ada wasekjen 4, digital platform. Ini kita belum tentukan, lagi kita cari kandidatnya. Terus terakhir ada departemen wasekjen 5 terkait dengan layanan advokasi layanan hukum ya. Di sini kita ada ya terkait dengan notaris, hakim merek, proses hukum, pajak gitu ya. Nah, ini di bidang kesekretariatan. Lanjut ke bidang keuangan. Di bidang keuangan kemarin Bu Dewi sudah merumuskan ada 2 nih. Ini satu belum terupdate adalah Wabendum Usaha dan Pendalamannya Bu Kokom ya di sini. Jadi saat ini Bu Dewi menyatakan cukup bertiga saja dulu. Ya oke, saya ngikut aja. Bu Dewinya
dibilang cukup bertiga, jadi di situ ada Bu Dewi sebagai bendum, Wabendumnya ada Bu Eti Rusmiati yang menangani administrasi dan akuntansi, dan ada Wabendum terkait dengan usaha dan pendanaan. Ini nanti saya update, Bu Kokom maaf belum tertulis di sini. Oke, saya lanjut ke bidang organisasi dan keanggotaan. Nah, di bidang organisasi dan keanggotaan, strukturnya, kompartemennya ada kompartemen organisasi dan kaderisasi. Ini nanti silahkan mungkin Pak Masdar sebagai wakil ketua umumnya untuk mengisi formasi ini, Pak. Jadi siapa aja kira-kira yang mau dilibatkan diajak. Yang kedua, kompartemen keanggotaan dan database. Nah, di sini kita membagi ada departemen penerimaan anggota dan ada departemen yang terkait dengan maintain datanya. Karena itu harus ini ya, misalnya pemutakhiran database. Nah, terus ada kompartemen kelembagaan, kaitan dengan kerjasama kelembagaan dan hubungan organisasi mitra. Karena kan kita di sini juga menjalin kemitraan dengan Katalia, dengan PKBM, dan sebagainya itu. Nah, itu ada di areanya Pak Masdar. Terus, selain yang sifatnya tadi, ini kita juga ada kompartemen bina wilayah Pak Masdar. Maksudnya apa? Jadi ada semacam koordinator para DPW gitu, Pak. Jadi kita bagi Sumatera itu ada 2 ya. Jadi yang pertama bina wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepri, Sumbar, terus Departemen Bina Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Babel, Lampung. Di Jawa juga kita bagi ada 2 ya. Ada Bina Jakarta, Jawa Barat sampai Banten. Terus bina wilayah Jawa Tengah. Nah, ini nanti silahkan ditentukan, dipilih mungkin dari para ketua-ketua DPW. Ini nanti bisa apa ya istilahnya dirumuskan nantilah. Ini kan kita lagi tata ya, petakan siapa aja ketua DPW kita saat ini. Karena sampai hari ini kita sudah sebar form itu belum kembali sampai hari ini. Padahal kita sudah bantu untuk ngisi form sederhana aja. Sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya kita ini ada nggak sih kepengurusan di DPW di provinsi ini? Ada nggak sih kepengurusan di kabupaten kota ini? Nah, ini belum pada balik. Tapi setelah ini nanti kita sepakati, kita kasih time limit lah. Kalau sampai time limit yang kita berikan di data formulir itu nggak balik ke kita anggap itu nggak ada kepengurusannya. Dan kita bisa men-set up kepengurusan baru, gitu loh. Karena ini penting ya, karena sampai hari ini kita ini sebenarnya masih agak rabun gitu ya, agak gelap gitu. Sebenarnya formasi DPW kita tuh ada di mana saja yang benar-benar eksis gitu kan. Ya, satu orang yang mewakili satu provinsi nggak bisa dikatakan dia DPW kan. Dia harus punya struktur di daerah itu harusnya. Nah, seperti itu. Oke, itu Pak Masdar untuk di bidang organisasi dan keanggotaan. Saya lanjut ke bidang kedua. Baik, di bidang kedua, ini ada bidang pendidikan formal dan non formal, tapi karena Pak Rizky-nya belum hadir, saya lanjut dulu. Tapi kurang lebih seperti inilah gambarannya. Kita membagi ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Dan katanya ketiga ada pendidikan informal ya. Jadi harusnya ada tiga kompartemen lah minimal yang ada di Wakil Ketua Umum 2 ini. Saya lanjut ke bidang pelatihan vokasi dan sertifikasi. Nah, ini yang dikomandani oleh Om Supriyono. Nah, sayang beliau ini katanya ada 2 Zoom paralel, jadi nggak bisa ikut di Zoom kita malam ini. Tapi nggak apa-apa, ini direkam, jadi nanti beliau bisa ikut monitor, bisa nonton ulang apa yang kita bicara diskusikan sampai malam ini. Ini di pelatihan vokasi dan sertifikasi. Jadi ada kompartemen pelatihan, ada kompartemen vokasi, dan ada kompartemen akreditasi dan sertifikasi. Oke, saya lanjut ke bidang keempat, ada bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan sosial budaya. Nah, di Wakil Ketua 4 ini, kompartemennya, ketenagakerjaannya, ini sudah mengacu kepada struktur yang ada di Kemenaker yang relevan dengan kita. Jadi, beberapa direktorat yang ada di situ, diantaranya Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, gitu ya, Departemen Penempatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Departemen Perluasan Kesempatan Kerja, dan Departemen Pengantar Kerja. Ini yang di struktur ketenagakerjaan Waketum 4. Nah, sebenarnya di Kemenaker ada direktorat yang lain. Nah, ini masuknya di direktoratnya
Pak Supri, di sini ada kompartemen Departemen Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan. Terus ada Departemen Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Intala ya. Yang kalau kita kenal Intala itu. Nah, itu kita masuknya di di bidang 3-nya, bukan di bidang 4. Jadi tidak gini, maksudnya itu strukturnya ketenaga kerjaan itu terbagi 2. Jadi ada yang masuk di Wakil Ketua Umum 3 dan ada di Wakil Ketua Umum 4. Kalau keempat lebih kepada tenaga kerjanya, tapi kalau Wakil Ketua Umum 3 itu lebih kepada pelatihannya. Nah, selain ketenaga kerjaan, ada kompartemen kesehatan. Nah, di kompartemen kesehatan ini kita ada Departemen Kesehatan Masyarakat, ada Departemen Pelayanan Kesehatan, terus ada Departemen Kefarmasian dan Alkes. Terus ada kompartemen Sosial Budaya. Nah, di sini ada Departemen Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat, ada Departemen Rehabilitasi Sosial, dan ada Departemen Perlindungan. Nah, ini beberapa departemen yang ada di Sosial Budaya. Bahkan ada departemen yang belum masuk di sini, satu Departemen Kebudayaan ya. Nah, Departemen Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan ini ada satu di sini. Nah, sekilas saya meng-highlight di Departemen Sosial Budaya ini, Ketum punya harapan HP3KI itu ke depan punya rumah duafa dan yatim piatu gitu ya, Tum ya kalau nggak salah. Nah, itu nanti akan dikelola oleh Bu Sarah Suprihatin ini gitu loh. Jadi kegiatan-kegiatan sosial kita nanti kita berharap ke depan kita punya amalan ya, punya persiapan ibadah lah, nabung untuk akhirat gitu ya. Makanya kita bentuk ada rumah duafa dan yatim gitu under HP3KI. Itu rencana ke depannya. Oke. Saya lanjut ke bidang kelima. Ada di bidang perekonomian sinergi dan kolaborasi. Nah, ini Om Guntur sebagai wakil ketua umumnya. Nah, nanti ini perlu didetailkan lagi. Kita perlu kira-kira apa kompartemennya, apa sudah cukup 2 kompartemen ini. Nah, ini nanti Om Gunturnya udah join belum ya? Belum ya? Sudah masuk. Oh, Om Guntur, selamat malam Om Guntur. Hadir, Mas Ya. Sekjen, salam semuanya. Ya, makasih Om Guntur. Semuanya, Om. Ya, Siap, salam Pak Ketum, siap, makasih. Oke, nanti kita diskusi detail setelah ini. Nah, ini gambaran untuk di bidang perekonomian sinergi dan kolaborasi. Jadi banyak hal nanti termasuk apa yang sekarang udah dikerjakan Om Guntur bisa disinergikan, kolaborasikan via HP3KI Om. Tadi saya sedikit promo menjelaskan produknya, layanannya Om Guntur kaitan dengan Dedigo, Desa Digital Go, itu udah luar biasa sekali aplikasinya yang rasanya itu akan sangat bermanfaat juga buat kita gitu kan. Nah, tinggal nanti bagaimana mengemasnya masuk di frame-nya HP3KI. Nah, mungkin nanti Om Guntur bisa cerita lah lebih lanjutnya seperti apa yang sedang dikembangkan dan dikerjakan saat ini. Nah, oke, saya lanjut. Jadi ada kompartemen sinergi dan kolaborasi dan ada kompartemen perekonomian. Nah, perekonomian ini baru 3 ini yang kita identifikasi. Padahal sebenarnya ada banyak nanti di bawah. Silahkan nanti dilengkapi sesuai dengan peta atau pemetaan kita, resources kita seperti apa untuk itu. Nah, terus saya lanjut ke bidang 6. Kita ada ketua bidang jasa keuangan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Nah, ini Om Akbar Ali. Saya harap semoga Om Akbar Ali udah lengkap nih informasinya. Kemarin kayaknya udah ngajak beberapa teman ya masuk ya untuk gabung gitu kan. Nanti tolong kalau memang ini tolong diprestasikan ke kita. Oke, terakhir kita ada ketua umum wakil ketua umum bidang kewirausahaan, perkoperasian, kewirausahaan, UKM dan koperasi. Nah, kompartemen yang ada di bidang ini adalah kewirausahaan. Ini struktur departemennya sama. Saya sudah mengadopsi istilahnya struktur yang ada di Kemenkop ya. Jadi di Kemenkop itu ada Direktorat Konsultasi Bisnis dan Pendampingan, ada Direktorat inkubasi usaha, ada pengembangan ekosistem, ada pembiayaan wirausaha. Nah, ini kita copy paste. Maksudnya apa? Supaya kita
punya apa ya, partner tektokannya ya. Kita ada partner. Jadi di organisasi kita, di pemerintahan itu ada organisasi apa yang menjadi tektokannya kita gitu kan. Jadi lebih mudah untuk mengikutkannya. Termasuk, nah ini kita juga ada kompartemen perkoperasian. Selanjutnya ada kompartemen usaha mikro. Nah ini juga departemen-departemennya, dan ada kompartemen usaha kecil dan menengah. Kan kita sepakat bahwa HP3K ini concernnya hanya sampai usaha kecil dan menengah ya, UMKM. Jadi tidak yang kelas kakap itu urusannya Kadin. Kita hanya mengambil skop di bawahnya UMKM. Usahanya jadi levelnya sampai menengah saja. Nah, ini sekilas gambaran satuan kerja yang lagi kita coba petakan, tapi ini belum kita finalkan. Jadi kita membentuk beberapa satuan kerja nanti. Ada satuan kerja pekerja migran, ada satuan kerja Satkerbis travel, ada Satkerbis jasa konstruksi gitu ya, Satkerbis pendidikan pelatihan sertifikasi dan seterusnya. Nah, jadi ini masih kita kita identifikasi kira-kira peluang-peluang kegiatan yang sifatnya bisnis itu apa aja yang bisa kita kelola, bisa kita jadikan model, bisa jadikan pilot project untuk akhirnya dikerjakan oleh semua teman-teman yang ada di DPW sampai DPD ya, bahkan sampai di kelurahan ya, kecamatan dan kelurahan. Mungkin itu pengantar untuk secara keseluruhan. Nah, saya mungkin pada kesempatan ini ada saudara kita baru bergabung, Om Guntur, mungkin bisa lebih detail, mungkin menjelaskan, mungkin memperkenalkan diri. Om Guntur, silakan Om Guntur. Baik, terima kasih Mas Sekjen, Mas Wahyu. Salam hormat Pak Ketua Umum, Bapak Ibu yang hadir. Yang pertama saya salam kenal, ini saya baru hari ini bisa bergabung. Dan saya sambil baca-baca profilnya HP3KI, saya kira ini satu organisasi yang menarik ya untuk kita kembangkan. Saya melihat potensinya sangat besar kalau memang jejaring dan anggota kita adalah para pendidik, pemilik-pemilik lembaga-lembaga pelatihan, ya, lembaga kursus dan lain-lain. Dan ini juga seiring dengan tren dan perkembangan yang terjadi saat ini kan memang arah pemilikan keahlian itu lebih ke arah vokasi ala-ala praktis lah. Ini juga sangat-sangat menarik, apalagi kita sekarang punya bonus demografi, generasi muda kita jauh lebih banyak. Tapi PR-nya adalah bagaimana kita bisa memberikan bekal atau keterampilan keahlian tertentu sehingga mereka siap kerja atau siap menciptakan lapangan kerja. Nah, yang kedua, saya belum tahu anggotanya berapa banyak. Kalau memang lembaga-lembaga pelatihan ini bisa didigitalisasi, ini akan menjadi satu kekayaan aset ya. Jadi semua materi pelatihannya dimasukkan seperti ruang guru lah, gitu kan. Materi-materi yang dimasukkan dalam ranah digital ini tentu akan ikut membantu menjualkan produknya dengan membeli digital gitu ya, selain pelatihan langsung. Kedua juga kekayaan asetnya akan jauh lebih banyak, lebih variatif. Tadi saya lihat di profil misalnya LPIA ya yang punyanya Pak Ketum ini ya. Itu kan udah masuk prakerja gitu kan. Nah, ini kan kalau punya kesempatan dalam satu wadah, semua program pelatihan ini sebetulnya kan bisa masuk gitu kan. Itu yang itu terutama pelatihan praktis tadi. Nah, tentu kalau dengan organisasi yang bisa menjaring anggota sampai ke semua provinsi, kontennya akan jauh lebih banyak. Dan sekarang eranya memang kolaborasi. Jadi kita tidak perlu lagi hanya satu lembaga memproduksi konten, tapi semua jaringannya LP3KI ini bisa sharing konten, dan nanti kalau ditransaksikan kan sekarang udah dengan payment gateway, dengan hal lain tinggal berbagi hasil dan semuanya transparan. Dan arahnya nggak mesti hanya mengandalkan proyek pemerintah. Kalau sekarang misalnya program prakerja, saya belum tahu tahun depan apakah masih ada atau tidak ada gitu kan. Anggarannya memang sangat besar ya, Pak Ketum itu 5,7 triliun kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya program itu selesai pun,
kalau materi pelatihannya sangat praktis dan bisa memberikan manfaat, saya yakin masyarakat bisa secara mandiri membeli program itu. Apalagi kalau kita buat dengan retail, jadi nggak perlu mahal-mahal, harganya terjangkau, tetapi pesertanya bisa banyak. Anggaplah kalau 50.000 saja kan, kalau ada 1 juta downloadernya udah nilainya udah lumayan lah, 1 juta yang ikut melatih dan lain-lain. Saya yang lain-lain mungkin saya pelajari ya. Ini barusan sambil saya baca-baca. Tadi saya nggak ikut di awal karena ini baru tiba juga di rumah ini Pak Sekjen ini. Jadi ini tapi saya duga arahan Pak Ketum mungkin sama dengan penekanan-penekanan yang disampaikan Pak Sekjen tadi kan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, sambil saya belajar, sambil kenal kawan-kawan semua, ya kita nanti sharing-sharing diskusi seperti itulah. Saya kemarin ketemu Pak Sekjen itu di Banyumas ini. Di Banyumas ada kegiatan desa wisata, kebetulan saya hadir gitu kan. Nah, sambil ngobrol-ngobrol ya atau potensi-potensi yang bisa kita kolaborasikan. Terima kasih, salam kenal buat semuanya. Oke, terima kasih Om Guntur. Jadi Om Guntur ini sehari-harinya beliau adalah asisten staf khusus Wapres ya. Jadi ngantornya di Medan Merdeka Barat atau Timur itu ya? Medan Merdeka Selatan. Oh, Medan Merdeka Selatan. Ya, itu. Jadi ya semoga aja dengan pengalaman, kompetensi beliau, jejaring yang beliau miliki bisa semakin memperkaya apa istilahnya, bahkan membantu kita mewujudkan visi misi perkumpulan kita. Dan saya melihat kemarin saya melihat beliau kan concern dengan pengembangan desa ya, salah satunya desa wisata. Dan ini juga menjadi apa istilahnya, ini kita juga target kita untuk bagaimana mengembangkan HP3K ini sampai ke desa kelurahan. Nah, saya melihat beliau sudah implementasi lah ya, istilahnya sudah benar-benar bergerak sampai di desa-desa. Bahkan aplikasi yang beliau miliki itu Dedigo itu sudah terpakai di beberapa desa gitu kan. Nah, saya pikir itu bisa menjadi apa istilahnya, bisa kita kolaborasikan bersama tentunya. Mungkin itu harapan kita. Oke, itu mungkin sekilas pengantar untuk Om Guntur yang baru bergabung. Semoga nanti kita bisa sinergi dan kolaborasi bersama. Insya Allah, kita di HP3K ini teman-temannya juga banyak ini. Tapi tadi yang ingin saya tambahkan, pemahamannya bahwa HP3K ini tidak semata-mata lembaga kursus pelatihan saja, Om Guntur, tapi juga ada UMKM. Ya. Jadi teman-teman, bahkan kita sekarang penguatan kita lebih ke UMKM-nya daripada kita mengembangkan lembaga kursus pelatihannya gitu. Jadi arahnya ke kewirausahaannya. Itu mungkin tambahan tentang HP3KI. Nah, oke, saya lanjut balik lagi ke diskusi per bidang. Oke, saya kembali ke bidang 1 ya. Mungkin Pak Masdar, monggo Pak Masdar, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang 1, silakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Terkait bidang saya ini, coba diirikan Pak ya. Ini adalah job desk-nya itu melakukan pendataan Pak ya. Organisasi anggota, konsolidasi ke dalam, kepada pengurus ya, koordinasi dengan organisasi anggota internal, sosialisasi tentang lembaga kepada anggota dan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, non pemerintah dan masyarakat, meningkatkan jalan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan pemerintah dan non pemerintah, menyeleksi organisasi calon organisasi mitra. Jadi menyeleksi ini Pak ya, menyeleksi organisasi calon organisasi mitra ya. Di job desk kelima itu ya. Iya, betul. Berarti itu memfilter organisasi yang akan bermitra ya. Dengan ya kan saat ini kita sudah punya beberapa yang Katalia, PKBM. Nah, kedepannya kita harus ada yang menata. Sebenarnya standarnya seperti apa gitu kan Pak Masdar? Baik Pak. Itu kan juga terkait juga dengan Wakil Ketua 2-7 itu ya. Otomatis organisasi mitranya juga mungkin yang berkaitan juga dengan teman-teman yang membidangi bidang 2-7 Pak ya. Kemudian untuk kaderisasi nanti kita akan isi untuk bidang di organisasi dan
kaderisasi ya, ada 2 itu di kompartemen organisasi dan kaderisasi, kemudian kompartemen keanggotaan. Tentu saja ini ada 2 ya untuk penerimaan anggota rekrutmen ya dan pemutahiran database. Otomatis Oh, Fritz ya. Pak Masdar? Suaranya hilang, Mas Dar. Mungkin disconnect karena ini mungkin jaringan mungkin sinyal. Oke, kita tunggu dulu. Oh. Sambil nunggu Pak Masdar join lagi, tadi yang kelewat setelah kesekretariatan itu keuangan. Mungkin saya harusnya ke bendahara dulu. Dum, silakan Dum. Sambil nunggu Pak Masdar, mungkin apa yang mungkin diingin terkait dengan struktur itu sudah final kah? 3 orang atau ada yang mau ditambahkan, Dum? Dum? Oke, Pak Sekjen, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, ini saya rada flu, suaranya rada nggak enak. Untuk saat ini, Pak Sekjen, sepertinya untuk bendahara kita dengan 3 itu aja. Kalau memang nanti sambil berjalan butuh pemekaran, kita akan isi departemen-departemennya. Tapi rasanya sebelum berjalan mekar besar dengan 3 ini sudah cukup. 1, Bu Eti untuk administrasi dan akuntansinya, kemudian untuk Bu Kokom untuk bidang usahanya. Jadi tandem dengan 3 Sri Kandi. Oke. Terima Jadi kasih Pak Sekjen. Jadi untuk bendahara ininya departemennya akan diisi nanti ya. Iya, sudah mulai jalan ya bertahap. Nanti kalau udah terlalu penuh sementara ini belum jalan kan sayang. Ya. Bagus. Oke, sip. Oke, Pak Masdar sudah join lagi kah? Belum. Oke, kalau gitu mungkin yang hadir Wakil Ketua Umum selanjutnya adalah Bu Ara lagi masih sibuk dengan acara ya. Oke, Bu Ara monitor. Monitor Pak Ketum. Tapi berisik. Lagi berisik ya. Ya sudah mungkin nyimak dulu mungkin ya Bu Ara ya mungkin ya. Ya Pak, iya. Oke. Saya lanjut ke perekonomian sinergi dan kolaborasi. Ini Om Guntur nih belajar cepat nih. Jadi udah langsung ya mungkin kaitan dengan bidang ini kira-kira apa yang ingin disampaikan dulu mungkin Om Guntur nanti sambil kita lengkapi bertahap gitu. Om Guntur mungkin silakan Om Guntur. Oke, Mas Sekjen. Jadi saya betul-betul saya pelajarin ya, artinya terkait dengan tugas-tugas di bidang 5 ini. Tapi kalau dengan struktur yang ada, saya kira cukup dengan yang ada. Nanti kita coba elaborasi apa saja yang bisa kita breakdown. Nah, untuk timnya, monggo nanti kalau ada yang lain-lain bisa diajak untuk bergabung di kepengurusan di departemen-departemen. Kita dengan senang hati, mungkin ada beberapa yang sudah aktif sebelumnya, bisa melengkapi tim, kita bisa saling nanti berdiskusi dan bertukar pikiran bagaimana pengembangan organisasi khususnya di bidang Wakil Ketua Umum 5 ini. Siapa saja? Oke, terima kasih Om Guntur. Saya lanjut ke bidang jasa keuangan, ekonomi kreatif dan digital. Om Barli, monggo silakan. Makasih Om Sekjen. Salam Pak Ketum, salam teman-teman semua, salam kenal. Saya lihat ada beberapa yang baru ya. Jadi salam kenal, nama saya Akbar Ali, biasanya dipanggil Barli sama teman-teman. Untuk terkait jasa keuangan, kemarin saya ada faktor 2 kandidat ya, Om Sekjen. Itu bisa kita perbantukan untuk jasa keuangannya untuk bank dan non perbankan. Itu bisa kita
tarik untuk menarik para CEO di fintech. Kebetulan beliau salah satu CEO CP namanya, salah satu fintech OJK ya, yang lagi eksis di Indonesia. Jadi beliau saya coba ajak bergabung untuk memperkuat departemen saya terkait membantu teman-teman di HP3KI dalam mengakses pembiayaan ya, baik secara perbankan maupun non perbankan. Terus kemudian ada ekonomi kreatif tuh, Pak Sekjen. Ya. Ekonomi kreatif kemarin saya ada setor, nanti saya kirim nama lengkapnya karena saya coba perkenalkan HP3KI dulu sama mereka supaya mereka paham arah visi misi kita kemana, terus betul-betul bisa membantu kita untuk menjalankan program-program kerja yang nanti kita akan sepakati bersama ya. Seperti itu. Terus ada lagi ekonomi digital. Ekonomi digital sudah dikasih ya orangnya dari Ketum sama Om Sekjen. Cuman saya belum kenal orangnya, nanti bisa digabungkan di grup saya, Pak Sekjen. Oke, siap. Untuk bidang-bidang itu aja dulu Om Sekjen. Oke. Terima kasih Om Barli. Saya lanjut ke WKU 7 ya, bidang kewirausahaan UMKM dan koperasi. Om Doni, silakan Om Doni. Om Doni. Masih di mute tuh Om Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Ketum, dan rekan-rekan semuanya. Saya akan coba menjelaskan tentang koperasi dan UMKM di sini. Kayaknya yang saya lihat tadi yang disampaikan sama Pak Sekjen yang diambil dari Departemen Koperasi dan Bidang Koperasi memang sudah betul, tapi kalau kita masuk ke koperasi yang seperti kita gambarkan sekarang kurang lebih tidak seperti ini. Dan nanti ini kan yang globalnya yang ada di Kementerian Perkoperasian ya. Tapi kalau memang dipakai dasarnya ini ya bisa kita kembangkan juga sesuai dengan ini. Tapi yang koperasi yang kita kembangkan sekarang ini ya nggak terlalu banyak seperti ini, seperti itu maksud saya. Dan alhamdulillah kemarin saya juga sudah bertemu dengan beberapa pelaku usahanya, pelaku koperasi, dan teman-teman yang dari peternakan, perikanan, perkebunan sebagai pelaku juga, mereka sebagai instruktur dan pengembang di desa-desa di Indonesia. Mereka juga sudah siap bergabung. Cuma permasalahannya kan selama ini mereka mengikuti organisasi itu seperti organisasi yang biasa-biasa saja. Dan saya juga sudah meyakinkan bahwa HP3KI nanti sebuah organisasi yang luar biasa karena di dalamnya semua orang yang ada di dalamnya, semua orang yang sangat berkompeten di bidangnya seperti itu. Nah ini juga saya juga dapat masukan tadi dari Om Sekjen, kayaknya sudah ada kepala departemen di kompartemennya Bapak Mas Agung, Om Agung Jati Tirto sama Mas Rifat Syawki ya. Saya juga belum kenal, saya juga belum tahu kinerjanya seperti itu. Nah, mungkin ke depannya juga karena orang-orang yang kita temukan di luar dari rekan yang saya tahuin, nanti mohon bisa juga diketemukan kita untuk sharing pemikiran seperti itu, karena kita nggak tahu nanti seperti apa, karena bisa juga nanti ada pemikiran yang berbeda seperti itu. Dan kemarin juga sudah beberapa teman juga sudah siap bergabung dengan kami, termasuk dari beberapa dari orang dinas koperasi, dari TNI Angkatan Laut juga sudah siap bergabung, kolonel, dan beberapa instruktur dari pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha lainnya, termasuk dari UMKM yang bergerak dari IWAPI, dari organisasi IWAPI, terus dari UMKM lokal di Tulungagung seperti itu. Dan beberapa eksportir UMKM yang sudah mengekspor beberapa komoditi dari UMKM yang ada di Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar yang dikirim ke Malaysia, ke Singapura, dan Hong Kong. Nah, kebetulan di tempat kami banyak sekali tenaga kerja migran yang ada di 129 negara. Jadi banyak sekali
eksportir UMKM yang lari ke negara-negara tersebut sebagai fasilitas untuk pekerja migran yang ada di negara penempatan supaya mempermudah ketika ingin mendapatkan makanan atau hasil UMKM dari Indonesia seperti itu. Mungkin dari itu yang kami bisa laporkan, Om Sekjen, dan nanti akan kami laporkan ketika pertemuan offline ya, Om Sekjen. Jadi nanti ketika itu akan kami sampaikan semua data-datanya beserta ketua kompartemennya dan ketua departemennya seperti itu. Nanti diharapkan nanti yang dari yang ketua departemen atau kompartemen lainnya yang belum kita kenal, nanti kita bisa perkenalan dulu sambil sharing tentang pemikiran bagaimana nanti bisa berkolaborasi dalam pengembangan kewirausahaan dan perkoperasian di HP3KI seperti itu. Jadi teman-teman kami juga nanti mungkin akan kita ajak juga dengan izinnya nanti supaya kita bisa lebih bersinergi ke depannya seperti itu. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke Om Sekjen. Halo? Sekjen masih di mute. Oh, masih mute. Mas Wahyu. Ya, oke. Ya, terima kasih para WKU yang sudah merespon untuk melengkapi. Ya, harapannya nanti ketika kita benar-benar melakukan pertemuan offline lebih disempurnakan ya, dilengkapi data-data struktur kepengurusannya. Nah, paralel menuju ke pertemuan offline kan kita sudah buat grup ya, grup WhatsApp per masing-masing bidang, per masing-masing wakil ketua umum. Nah, itu silahkan dioptimalkan, dimaksimalkan penggunaan grup itu untuk komunikasi. Sebagian dari orang-orang yang ada di struktur itu sudah ada di grup itu juga. Jadi mohon bisa langsung berinteraksi gitu ya, berkomunikasi langsung saja untuk saling kenal gitu ya. Jadi memang strategi kita, Ketum berharap kita kan tidak meninggalkan teman-teman pengurus yang lama ya. Jadi pengurus-pengurus lama yang masih istilahnya mau bergabung dengan kita untuk apa istilahnya mengisi dan ya terlibat lah ya dalam format yang baru ini, kita welcome gitu ya. Jadi memang kita sengaja libatkan pengurus-pengurus lama yang sebelumnya sudah terlibat lah di HP3KI gitu kan. Nah, jadi nanti silahkan kalau ada diajak bergabung, dipinalkan. Nah, nanti yang jelas sebelum pertemuan itu ya kita sudah SK-kan lah ya untuk para pengurus-pengurus yang ada di DPP. Nah, itu oke, saya sebelum menginjak selanjutnya mungkin ada masukan atau tambahan atau pendapat atau saran, nasihat. Di sini ada Om Sugi, ada Om Jenderal. Mungkin saya mulai dari Om Jenderal, kalau monitor ada yang ingin disampaikan untuk melengkapi atau sebagai wejangan buat teman-teman di sini, Om Jenderal, mungkin? Ya, silakan Om. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan, pada malam hari ini kita kembali bersilaturahmi untuk merancang dan membangun komunitas kita HP3KI. Tadi dari Pak Ketua, dari Sekjen, dan dari para wakil telah memaparkan perkembangan. Kalau secara umum Pak Sekjen tadi sudah mengurai dari perubahan atau dari update minggu yang lalu. Kemudian beberapa wakil sudah memperkuat dan menyusun organisasinya. Harapannya nanti kita bisa lanjutkan dengan program-program yang bertahap, bertingkat, berlanjut, yang bisa langsung dirasakan atau dibuat oleh masing-masing waketum, misalnya sesuai bidangnya.
Karena saya lihat ada bidang 1, bidang 2, atau bidang-bidang lain yang saling berhubungan. Misalnya beberapa potensi yang bisa langsung diselenggarakan oleh beberapa waketum bisa berhubungan dengan waketum yang lain. Bentuknya seperti apa? Misalnya karena yang saya tahu, yang saya ikuti berbagai komunitas itu, kita tahu mulai dari perencanaan, dari pelaksanaan, kemudian terkait dengan pembiayaan, anggaran, itu kan kita dari kita bersama kita untuk kita gitu. Tidak ada anggaran, tidak ada dana yang ada dari negara atau dari institusi atau dari mana. Oleh karena itu kita semua, ya saya bersifat mengajak mulai dari kita, mulai tiap hari saya sama ketum sama sekjen dan beberapa wakil ketum, saya memulainya dari bagaimana agar organisasi ini menggelinding dari atas ke bawah. Kita akan memberikan program-program yang real, yang bisa dirasakan oleh kita, oleh organisasi kita. Katakanlah kita memulai dari apa yang bisa kita kerjakan, dan sekaligus apa yang bisa langsung dirasakan nanti untuk organisasi. Kemudian organisasi itu tentunya membutuhkan sesuatu hal yang terkait dengan pembiayaan, anggaran, sehingga program-program bisa berjalan. Nah, kita sudah merancang sama Pak Ketua, sama Pak Sekjen tiap hari. Jadi ini juga tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada kita semua, para wakil atau Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, agar kreatif-kreatif yang sudah kita sampaikan lewat grup, lewat pembicaraan, lewat diskusi, ini mohon juga ditangkap oleh para wakil, sehingga nanti apa yang kita lemparkan, apa yang kita rancang bangun, katakanlah yang kita rancang ini sama Pak Ketua ini kan, katakanlah kita cerita tentang umroh. Cerita tentang umroh. Kalau kemarin sudah saya sarankan, kebetulan saya ini jadi Ketua Dewan Pembina Nasional ini kan dari berbagai komunitas. Kalau tadi Mas siapa tadi ya, yang baru dari stafnya kepresidenan, Mas Guntur tadi menyampaikan, kita jangan terpaku kepada satu komunitas, karena saatnya saat era kolaborasi dan interoperabilitas gitu ya, bareng. Nah, itu yang saya sarankan kemarin sama Ketua, bahwa komunitas-komunitas di sekitar kita ini banyak gitu. Kalau itu disinergikan oleh kita dengan program real, katakanlah. Karena kan hari ini saya kebetulan dengan baru pulang juga membantu menyiapkan pesawat gitu ya, menyiapkan 3 pesawat dengan Dirjen Perhubungan untuk umroh gitu. Hari ini yang kita tahu bahwa tiket orang mau umroh yang biasanya itu 9 juta, hari ini menjadi 16 juta gitu. Menjadi 16 juta. Sehingga kita atau saya ikut membantu bagaimana meyakinkan bahwa orang-orang mungkin di sekitar kita atau Bapak Ibu ini mungkin dari aspek pendanaan tadi dari Mas Barli katakanlah begitu. Ini kesempatannya sangat bagus gitu. Kehadiran kita ini sebenarnya bisa hadir nyata apabila tahu atau mengikuti perkembangan Bapak Ibu terkait dengan umroh, terkait dengan vaksin. Hari ini tuh Indonesia darurat vaksin meningitis, mau berangkat umroh tuh nggak jadi berangkat gitu. Tiket pesawat yang tadinya 9 juta menjadi 16 juta, itu orang akhirnya mundur gitu, atau mungkin kurang, atau mungkin dia nggak kebagian tiket.
Itu pun pesawatnya juga kurang gitu. Nah, peluang-peluang ini kalau Bapak Ibu ada bersama-sama kita yang memiliki kemampuan networking atau kawan-kawan baik tadi perbankan yang dari dalam negeri maupun Bapak Ibu sekalian yang punya sahabat-sahabat yang mau ikut bersama kita gitu. Jadi banyak lagi masalah-masalah lain yang bisa kita sinergikan antara wakil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi. Mulailah dengan kegiatan real yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh masyarakat kita yang langsung kebetulan kita tiap hari maraton dengan komunitas lain itu permasalahannya sama, kemudian menurut saya orang-orang yang ada di wakil ketua atau kita-kita yang ada di HP3K ini orang-orang yang luar biasa ya. Karena himpunan dari pimpinan, dari pendidik, pelatih, kewirausahaan Indonesia, menurut saya ini bisa terus dikembangkan, terus kita punya kreativitas yang bisa membawa organisasi kita maju. Nah, pendek ceritanya, saran saya Pak Ali, Pak Sekjen, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita sampaikan di grup ini, beliau minimal ada menangkap dari program kita ini responnya bagaimana gitu. Jadi selama ini kan masih banyak yang sungkan ya, mungkin apakah kesibukan atau mungkin sungkan menyampaikan, atau mungkin organisasi kita ini baru tahap planning, kemudian tadi kita baru menyempurnakan organisasinya, kira-kira gitu, apakah belum sampai tingkatan yang lain. Nah, harapan kita, nih saran kami, ke depan bisa realitas-realitas yang sudah kita buat, itu bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sebagai wakil ketua, yang real nanti bisa kolaborasikan dengan komunitas lain sehingga itu bisa dijadwalkan atau ditargetkan minggu ini apa, sebulan itu target apa sih yang real bisa digunakan atau yang bisa diaplikasikan untuk kita sehingga nanti kita betul-betul punya program yang dibuat sama Pak Sekjen itu bisa terlaksana dengan baik. Saya kira arahnya ke sana, apa yang saya sampaikan ini semoga bisa juga nanti kita diskusikan lebih panjang terkait dengan apa-apa yang sudah disampaikan Pak Sekjen atau Wakil Ketua tadi. Saya kira tambahan kita begitu, mungkin nanti lebih detail pada suasana diskusi, mungkin Pak Sekjen, monggo dilanjut, silakan. Oke, terima kasih Om Jaidun, Wakil Ketua Dewan Penasehat. Oke, saya melanjutkan tadi yang terpotong Pak Masdar. Mungkin silakan Pak Masdar. Ya, mohon maaf Pak, ini sinyalnya memang agak terbatas nih. Jadi saya akan diskusikan dengan teman-teman yang memang bisa masuk ya ke dalam kompartemen atau dalam departemen yang ada sehingga nanti bisa kuat ya struktur di WKO 1. Tentu saja kami akan memaksimalkan ya fungsi sesuai dengan job desk yang diberikan. Demikian Pak Wahyu, dan ini saya memang seperti yang disampaikan Pak Jenderal ya. Kemudian itu memang harus ada sinergi antara WKU itu terkait dengan beberapa program yang mungkin sama gitu ya Pak ya. Jadi nanti kita saling memaksimalkan potensi link yang ada sehingga bisa menjalankan program yuk. Seperti yang disampaikan Pak Jenderal tadi ya mungkin lebih terasa ya dan bermanfaat langsung baik terus maupun anggota. Demikian sementara itu Pak Wahyu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Masdar. Oke, sekarang saya lanjut ke Om Gianto mungkin jika ada yang ingin disampaikan, masukan, pendapat dan sebagainya. Silakan Om Gi. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Pertama dan utama saya surprise, maka layak bagi saya untuk menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Sekjen Mas Wahyu yang telah merumuskan rumah besar dari HP3KI lengkap dengan job desk-nya. Ini luar biasa. Dengan 7 waketum ini
rasanya kita sudah seperti Menko Perekonomian itu atau Kadin Indonesia gitu. Jadi apa lo mau gue ada gitu loh. Tapi di sektor ekonomi ya. Dan tadi Mas Wahyu juga udah menyampaikan fokus kita ke UMKM gitu. Atau dengan nggak tahu siapa tadi saya lupa, tapi arahnya ke sana gitu. Ini indah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kumpulan orang-orang hebat loh Pak Ali. Orang-orang praktisi, orang-orang hebat, dan kita beruntung Mas Guntur, halo Mas Guntur, itu yang bisa menjembatani antara apa yang kita gagas, apa yang akan kita lakukan ke istana begitu, sehingga insya Allah akan mendapat dukungan politik yang kuat karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak karena fokusnya UMKM. Kemudian kalau kita perhatikan susunan organisasi kita itu jelas susunan organisasi yang biasa, yang tradisional, dimanapun juga seperti ini. Akan tapi di dalam kemitraan HP3KI ini bukan itu susunannya. Akan tapi Amuba Organization, namanya Amuba. Jadi rangkuman atau kumpulan dari organisasi-organisasi komersial dan profesi yang mereka berdiri secara mandiri. Mereka punya business plan, mereka punya sumber daya manusia, sumber daya ekonomi yang mandiri, profitnya juga mereka mandiri. Nah, uniknya adalah ini Pak Ali, bagaimana kita di HP3KI itu orientasinya pelayanan. Bagaimana memungkinkan dalam organisasi itu yang job desk-nya udah sangat bagus sekali disusun, itu bisa memberikan layanan sehingga semua mitra kerja, kalau kita sebut atau pakai istilah mitra kerja, itu mendapat sesuatu added value dari kita. Karena tanpa itu nggak akan lama kita akan bubar, akan mandiri-mandiri. Apa added value untuk saya? Nah, added value itu bisa dikembangkan dengan pengalaman kita masing-masing, bisa bersinergi satu dengan yang lain, karena ada wakil ketua umum yang di situ, kalau saya nggak salah, ada kolaborasi juga kuncinya sinergi. Nah, sinergi itu kan indah sekali tuh, kata-kata yang indah. Nah, bagaimana seluruhnya ini dirumuskan menjadi rencana tindakan yang workable, yang applicable, yang smart gitu. Yang smart, yang masing-masing bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri, akan tapi bisa bersinergi gitu. Nah, sebagai HP3KI yang sifatnya adalah seperti holding begitu untuk bisa memanage, mengatur, mengarahkan, memberikan layanan kepada semua mitra, itu kan perlu dana. Tadi Pak Jenderal juga udah mengatakan begitu. Pak Jenderal itu punya potensi yang luar biasa itu Pak Jaudin ini. Resource-nya luar biasa, mungkin batasannya langit gitu ya Pak Jenderal ya. Nah itu bagaimana untuk bisa memberikan, kalau di perusahaan konvensional biasa itu kan ada namanya pre-operating cost ya. Ini mau nggak mau harus ada nih Pak Ali. Kalau nggak ada, kerja sendiri-sendiri, nanti mereka menanyakan what is the added value for me. Jadi ada. Lah itu resource-nya silakan dikreasikan, Mbak Dewi silakan mengkreasikan. Tapi itu harus ada rapat nanti di Bandung dan sebagainya, pasti perlu biaya. Nah itu dari mana biayanya? Nah tahap awal itu bagaimana itu bisa diwujudkan. Kemudian selebihnya kita menyusun rencana tindakan pelayanan. Sehingga masing-masing dengan apa mau ekspor tadi ke Jepang, umroh haji, itu kan bilangan-bilangan besar itu. Padahal kita targetnya UMKM, nggak apa-apa. Jadi yang besar memberikan kontribusi awal, kemudian kita rumuskan, kita susun rencana tindakan yang smart, kemudian kita berikan pada mitra kerja kita UMKM, mereka merasa ada nilai tambah, kemudian mereka nanti kita kreasikan untuk bisa berkontribusi. Jadi ada kewajiban, ada hak, ada juga reward buat mereka gitu. Dan
dari aspek pengendalian itu nanti kita bicara lain waktu, bagaimana pengendalian itu bisa dilakukan secara efektif tanpa ada kesan bahwa para mitra itu dikendalikan secara utuh. Kan Pak Jaudin ya tentara ya, jadi namanya pengendalian ya kami juga punya pemahaman yang sama. Nah itu supaya dihindarkan, ini kemitraan. Bagaimana rasa nyaman, rasa gembira untuk bersama-sama, sehingga mereka juga sedikit-sedikit tapi jumlahnya banyak memberikan kontribusi ke pusat, itu wajar. Saya kira ukurannya ya silakan aja diatur nanti Mbak Dewi. Kemudian itu sebagai modal kita awal, kemudian tadi itu apa yang kita kerjakan, acuannya udah ditetapkan di dalam job desk. Kalau job desk itu masih kurang ya nggak apa-apa. Tapi untuk menginsight pertama itu sudah luar biasa. Yang nama sisi model mutu itu ada car corrective action request. Kalau nanti di tengah perjalanan, oh ini kurang, ini kelebihan, ya nggak apa-apa. Karena nganyam tikar itu yang susah dari awal. Kalau melanjutkan kan gampang. Saya kira gitu ya. Again, Pak Wahyu, appreciated to you, luar biasa. Kemudian teman-teman Pak Guntur itu penting banget, itu strategik itu posisinya Pak Guntur itu, dan lain-lainnya, atau sama-sama kita berkontribusi. Saya kira demikian untuk sementara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Om Gianto untuk masukan saran ininya ke kita semua. Selanjutnya Om Heru sebagai pendiri dan pengawas bisa memberikan tanggapan, masukan atau arahannya. Silakan Om Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ketum dan Dewan Penasihat dan semua Pak Waketum, pendiri yang kami hormati, mencermati apa yang disampaikan Bapak Jenderal Yedon dan Bapak Dr. Sugianto tadi, saya juga akan menyampaikan yang pertama kaitan dengan apalah artinya kita punya program besar, program banyak dipegang orang-orang ahli semuanya, tetapi partner kita di sini adalah DPW dan DPD. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sekjen, Om Sekjen, Om Wahyu, yang dikomunikasikan dengan Wakil Waketum 1 Pak Masdar. Nampaknya database di DPW dan DPD sampai saat ini itu perlu digali ulang dan disempurnakan, dilaporkan oleh Pak Masdar, yang dimana Pak Masdar itu dulu sebagai Wasekjen ya, Wasekjennya Pak Ali Badarudin. Ini tentunya harus segera ditata ulang, pada waktu offline nanti sudah harus tertata mana DPD dan DPW yang belum siap, pengurusnya mana yang belum dilantik. Nah ini kalau nanti sudah 36 provinsi ini sudah ada semuanya, tentunya mengkolaborasikan daripada program-program Waketum tadi sangat indah sekali. Tapi kalau nanti yang di bawah di wilayah dan di DPD itu nanti belum siap pengurusnya, nah terus kolaborasinya nanti kita bagaimana? Ini tolong ditata ulang, dicek ulang. Mohon maaf ini istilah kami gitu. Apakah orang-orang yang dulu masih ada dan masih siap menjadi pengurus di wilayah daerah? Apalagi Om Ketum merencanakan sampai ke desa-desa ya, sampai kelurahan. Itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan betul Om Sugianto tadi, bahwa yang namanya usaha, apalagi usaha kita besar sekali, itu permodalan. Itu memang harus dipikirkan dari awal, di mana Mbak Dewi atau Bu Dewi di sini sebagai pendum dan diwakili, ada 2 wakilnya nanti, termasuk Mbak Kokom. Kira-kira rancangan daripada keuangan yang akan sebagai masukan
di DPP nanti bagaimana? Itu juga tolong pada waktu offline juga harus sudah diprogramkan, baik iuran anggota ataupun hasil usaha kerja real yang diistilahkan tadi daripada Pak Dr. Sugianto tadi atau Pak Jenderal Zaidun, itu istilahnya usaha real kita nanti menghasilkan keuntungan atau royalti atau bagaimana itu ditata yang bagus sehingga kas daripada DPP itu akan menjadi besar dan bisa bermanfaat buat kita bersama. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, karena ini sudah semuanya sudah memberikan masukan, tolong pada saat nanti kita offline itu sebetulnya yang disampaikan Om Doni, masing-masing waketum yang punya kompartemen dan departemen tadi memang harus bertemu dulu, menyampaikan dulu di rapat sendiri lah, istilahnya rapat sendiri untuk menyempurnakan susunannya dan sekaligus merancang daripada program kerjanya, termasuk merancang rencana time schedule-nya. Ini juga tolong Pak Sekjen itu mohon diperhatikan sehingga pada waktu di Bandung nanti kita offline rapat yang sangat lengkap nanti itu bisa makan sebentar, bisa makan agak lama kalau memang kita akan memperjuangkan ini menjadi organisasi yang besar, yang kolaborasi, yang apalagi nanti akan ada rakernas. Alhamdulillah ini ada Om Guntur, sudah insya Allah kalau dibuka Wapres insya Allah sudah nggak ada masalah lagi karena sudah ada Om Guntur di sini. Kemarin kita bicara istana ternyata ada orang istana di sini gitu, Pak Gianto dan Bapak-bapak sekalian. Jadi insya Allah ini mungkin menjadikan simbol organisasi kita mau besar. Tahu-tahu ditemukan orang Wapres, mungkin ditemukan orangnya presiden dan sebagainya. Sudah ada jenderalnya, ada dokternya, profesor macam-macam. Ya ini luar biasa. Ini alhamdulillah. Saya kira itu saja Om Sekjen, masukan dari saya. Insya Allah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin menambahkan ini mungkin dari paparan-paparan yang ada, Ketum mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Ketum, sebelum kita bicara rencana action kita beberapa waktu ke depan. Silakan Om Ketum kalau ada yang mau disampaikan. Ada Mbak Koko, masih ada Mbak Husnul Khotimah, suruh bicara aja dulu. Oh. Ya, yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Kokom, Mbak Nino. Maaf saya nyimak tadi sama arahan bendum saya aja Bu Dewi. Oke, siap. Maaf on off cam. Oke, siap Bu Kokom. Mbak Nino? Aku masih nyimak dulu ya Om. Oh, ini ya. Oke, nah yang lain pada masih nyimak tuh, silakan tuh sekarang. Baik, tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Jenderal, Pak Sugi, dan Pak Heru. Yang pertama tentunya tolong kawan-kawan Waketum ini membuat susunan kepengurusan di departemen dan kompartemennya segera dilengkapi. Syukur ada rapat tersendiri gitu ya. Jadi silakan mengundang, kemudian Sekjen tolong difasilitasi tentang Zoom meeting-nya untuk masing-masing menjadwalkan, mungkin didamping oleh Sekjen, Ketua Umum dan Bendara Umum, kawan-kawan yang akan mengadakan Zoom meeting melengkapi SDM-nya, itu silakan dijadwalkan, itu yang pertama. Yang kedua tentunya setelah semua terpenuhi, saya kira kita perlu Zoom meeting sekali lagi mengundang semua wakil ketua umum dan para kompartemen dan departemennya agar nanti akan perkenalan
ataupun memperkenalkan kompartemen dan departemennya semuanya. Setelah itu baru kita adakan meeting bersama. Itu yang kedua. Berikutnya tentunya kita punya satker dan satkerbis. Satker itu adalah yang berhubungan dengan pemerintah. Kita namakan satker, satuan kerja dengan pemerintah. Kemudian ada satkerbis. Satkerbis itu satuan kerja bisnis. Itu yang ada nilai bisnisnya. Bisnis dengan kawan-kawan yang kita kembangkan. Contoh adalah bisnisnya Mas Doni. Selaku Wakil Ketua Umum adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, pun yang skill. Kemudian ada umroh, kemudian kerjasama dengan Pos Indonesia. Ini tentunya harapan kami kesekjenan, ini segera nanti bersama dengan Om Janis dan kawan-kawan sekjen yang lain, ini segera merapatkan barisan mana yang akan dirapatkan bersama-sama untuk bisnis-bisnis ini segera dijalankan. Mungkin ini bedanya organisasi HP3KI dengan organisasi yang lain, bahwa kita punya organisasi kita adalah organisasi bisnis. Dan insya Allah dengan adanya menjadi organisasi bisnis ini akan menjadi kekuatan penambahan perekonomian kita, baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian saya juga sudah berbicara dengan kawan dari BNI. Dari BNI itu siap menjadi pengurus di DPP HP3KI, juga nanti tentunya sampai di tingkat kabupaten kota. Jadi kawan-kawan yang di BNI itu, selain mereka adalah menjadi karyawan atau menjadi pegawai BUMN, mereka juga akan mengisi posisi di HP3KI untuk apa? Dalam rangka untuk penambahan modal kerja. Baik modal kerja itu melalui KUR, yang KUR itu nilainya mulai dari 50 juta hingga 500 juta, maupun modal kerja yang untuk para usahawan yang nilainya sampai dengan 50 hingga 100 M. Ini mereka sudah siap dan saya sudah mengawali untuk melakukan itu. Kemudian dalam pembikinan rekening, baik itu rekening pribadi, rekening perusahaan, maupun rekening organisasi, ini BNI akan memfasilitasi. Bahkan kita tidak perlu datang ke BNI, tapi BNI akan datang ke tempat kita untuk melayani HP3KI. Kemudian pusat HP3KI juga sudah kerjasama dengan Single Land atau tempat-tempat hiburan, dan nanti akan dilanjutkan dengan mungkin penerbangan, kerjasama dengan dan yang lain sebagainya. Kami berharap nanti ini juga diikuti oleh DPW dan DPD. Itu yang apalagi Pak Jenderal sebagai Komisaris Utama HP3KI sudah membuat PT HP3KI. PT HP3KI ini nanti akan dijadikan semacam holding. Dan kita akan kembangkan usaha-usaha kawan-kawan yang terutama kawan-kawan di daerah yang usaha kecil, menengah, atau mikro yang belum punya izin usaha, nanti bisa kita pakai dengan PT kita, atau kita juga punya yayasan, atau nanti kita hidupkan koperasi kita, bahwa HP3KI ini nanti akan punya amal ibadah. Yang ini tentunya Om Sekjen saya kira segera rapat bersama dengan kesekjenan untuk masing-masing wakil atau wasekjen itu segera dibangun atau disiapkan bidangnya untuk mereka segera mendampingi satkerbis yang telah kita kerjasamakan dengan kawan-kawan.
Kemudian saran dari Pak Heru bahwa DPD, dan DPW, ini saya melihat bahwa kawan-kawan beberapa intensif membangun DPW, membangun DPD-nya. Seperti contoh Jawa Barat, itu sekarang yang tadinya Jawa Barat hanya punya wilayah dan punya 2 DPD, hari ini sudah punya 15 DPD. Dan mereka akan segera melakukan pelantikan bersama-sama. Saya menyarankan pelantikan HP3KI tingkat wilayah itu berada di pendopo gubernur, sehingga kita akan nempel bersama-sama di gubernur. Begitu juga pelantikan untuk sekaligus saya berharap bahwa setiap pelantikan itu selalu diisi dengan seminar kewirausahaan yang diisi adalah usaha dari HP3KI. Sehingga pada waktu kita melakukan pelantikan, setelah pelantikan kawan-kawan begitu pulang sudah boleh membuka usaha-usaha yang diseminarkan oleh para stakeholder yang menjadi satkerbisnya atau satuan kerja bisnisnya HP3KI yang dirancang dan dibangun oleh DPP HP3KI. Kemudian kawan-kawan yang mungkin kawan lama yang tidak siap atau tidak mampu menjalankan tugas, mungkin mereka nanti akan kita geser, mungkin menjadi bagian daripada DPW atau pengurus DPW yang ada, kemudian kita akan mencarikan atau kita semuanya boleh mengusulkan untuk calon-calon ketua wilayah yang dirasa kuat, dirasa kredibel. Jadi para dewan pendiri, para dewan pengurus, baik itu pengurus inti, para wakil-wakil ketua umum, juga tentunya para penasehat, termasuk Pak Jenderal barangkali pengen mengusulkan kawan-kawannya atau para orang-orang yang dianggap kredibel memimpin di masing-masing wilayah ataupun daerah, itu saya kira mulai hari ini bisa diusulkan untuk kita set up bersama-sama, yang tentunya akan ditata oleh Wakil Ketua Umum 1 dan Sekretaris Jenderal. Itu yang tentunya perlu kita lakukan, sehingga besok rapat ataupun permodalan, saya kira Om Wahyu ini sudah punya uang cukup untuk menggerakkan kegiatan. Jadi saya bersama dengan Om Wahyu sudah punya keuangan yang cukup, dan apabila kita akan bersama-sama, tentunya nanti akan kita tata sesuai dengan saran daripada bendahara umum. Saya kira itu Om Sekjen yang perlu kita sampaikan. Tentunya perlu dibikinkan waktu untuk kawan sekali lagi untuk meeting bersama dengan pengurus DPP lengkap. Syukur setelah DPP lengkap, kemudian kita rapat offline, lalu kita undang semua pengurus DPD dan DPW yang telah terbentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Guntur. Jadi apa yang disampaikan tadi sudah kita dengar semua, sudah kita simak. Jadi intinya apa yang sudah ada, struktur-struktur yang sudah kita desainkan, tolong dilengkapi. Kalau bisa disempurnakan, monggo ditambahkan kalau job desk-nya dirasa kurang. Jadi tadi seperti saran Om Gianto, ya kita inilah template yang kita berikan di awal untuk men-trigger dulu. Nah, silakan masing-masing WKU dengan menggunakan nomenklatur tadi, apa istilahnya, bidang yang sudah kita assign, itu silahkan diimprovisasi atau kreativitasnya seperti apa, silahkan. Jadi kami dari kesekretariatan hanya memberikan guidance saja, acuan awal ya. Nanti silahkan disempurnakan sesuai dengan pemahaman dari para WKU. Nah, selanjutnya tadi kita kapan mau merencanakan untuk pertemuan offline-nya?
Mas Wahyu boleh memberikan sedikit tambahan? Monggo Om. Ya. Baik, begini. Jadi kita menyimak apa yang disampaikan Ketua Umum bahwa ini adalah kegiatan bisnis. Bisnis bermana kita harus profesional dan di samping ada sosial tentu saja. Tapi sebagai profesional, entrepreneurship itu orientasi how to make money. Itu bagaimana membuat uang itu ahlinya Pak Ketum itu. Karena pernah Pak Ketum memberikan apa namanya ya penilaian pada saya. Ingat ya pada saat kita diundang oleh Aussie Australia, saya sebagai narasumber mengatakan Pak Gianto tuh pinter tuh, tapi tidak punya kemampuan untuk menjadikan kepintaran menjadi duit. Itu sampai sekarang saya teringat dan itu betul sekali. Saya nggak mampu untuk menciptakan atau membuat sesuatu ide menjadi duit. Enggak. Itu bukan profesi saya. Nah, profesi ada di Pak Ketum itu dan juga yang lain-lain. Oleh sebab itu, karena tadi Pak Wahyu akan setelah ini akan membuat suatu action plan what next kan gitu. Itu bagus sekali. Nah, apapun juga kegiatan itu perlu dukungan anggaran. Maka saya wanti-wanti kepada Mbak Dewi, tolong siapkan renlagiat atau program kerja sekaligus RAB-nya. Kalau Pak Wahyu, Pak Ketum pergi kemanapun juga itu kan nggak simsalabim berdoa kemudian nyampe ke tujuan, pasti ada upaya dan ada biaya gitu loh. Demikian juga struktur organisasi kita itu kan juga perlu pembiayaan, sewa ruangan, kemudian mungkin gaji atau apapun juga namanya, itu kan selalu ada. Kemudian yang ketiga adalah organisasi kita itu seperti kita sudah membangun suatu istana, bukan gadis cantik ya, tapi suatu rumah mewah. Ini mewah loh Pak Ali. Rumah mewah terdiri dari pilar-pilar, komponen-komponen yang luar biasa. Ada pilar utamanya misalnya dari Pak Jenderal Zaidun Daud, itu luar biasa. Kemudian rohnya itu ada di Pak Guntur dan macam-macam lah. Itu komponen-komponen yang luar biasa. Nah, sekarang rumah besar itu bagaimana kita mengisinya, bagaimana membumikan program kita, program kerja kita menjadi operasional dan memberikan manfaat. Maka ada baiknya juga nanti disusun, Mas Wahyu, apa program kerja kita yang mengandung ada dua. Pertama adalah nilai tambah atau manfaat yang bisa diperoleh oleh seluruh mitra kerja. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mempunyai sumber anggaran yang cukup untuk mendukung operasional HP3KI secara keseluruhan. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Mungkin satu gambaran bahwa kami sudah bersama dengan Biro Travel atau Biro Travel Umroh dan Haji. Biro Travel Umroh dan Haji ini namanya Rafi, jadi namanya Biro Travel Umroh HP3KI Rafi. Jadi selalu kita harus memakai nama HP3KI. Kemudian mulai nanti kita launching, saya sudah minta kepada Biro Travel yang akan dikembangkan ini, mereka siap menyiapkan spanduk di seluruh Indonesia yang akan memasang spanduk untuk membuka umroh dan haji. Kemudian nanti akan di-training mulai A sampai Z. A sampai Z itu sudah ada Ali dan Zaidun. Jadi kalau sudah ada Ali dan Zaidun selesai gitu kira-kira. Jadi saya bagaimana aturan mainnya, berapa persen dipakai untuk pusat, berapa persen dipakai untuk daerah, dan berapa persen untuk dipakai untuk para yang membuka outlet. Ini semuanya aturan sudah kita bikin, sudah rapi, tinggal nanti kita launching bersama. Kemudian setiap pelantikan itu kita jadikan seminar kewirausahaan dengan bermacam-macam model. Ini salah satu umroh adalah salah satu modelnya, dan itu nanti tinggal di copy paste oleh yang lain-lainnya, sehingga ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Dan kawan-kawan yang membuka itu biasanya
sudah punya ruangan, sudah punya kantor, tinggal kita tempelkan di kantor itu. Contoh, kita juga sudah menyiapkan untuk kawan-kawan membuka law firm Nusantara gitu. Itu juga sudah disiapkan, dan kita juga sudah punya jaringan pengacara di seluruh Indonesia di semua kota. Tinggal kawan-kawan memasang spanduk atau memasang pelang nama, mereka sudah punya kantor law firm. Begitu juga kita kemarin juga sudah berbicara dengan Pos Indonesia, Pak Jenderal juga sudah bicara dengan JNE. Ini juga kawan-kawan boleh membuka JNE maupun Pos Indonesia yang berada di kantornya masing-masing, atau minimal setiap kantor DPD, setiap kantor DPW, bahkan nanti sampai dengan DPRD, mereka langsung punya usaha-usaha itu. Kemudian saya kan kemarin menjadi ketua umumnya Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan yang membawai 71 jenis kursus dan pelatihan, mulai dari tata rias pengantin, salon, kemudian mengelas, dan lain sebagainya. Ditambah sekarang Pak Pri adalah Ketua Balai Vokasi, Ketua Balai Besar Vokasi di Bandung, dan menjadi lurahnya vokasi seluruh Indonesia. Ini ada kira-kira 218 jenis program pelatihan, yang program pelatihan 72 jenis ditambah 218 jenis itu juga bisa dibuka atau kita kerjasama dengan kelurahan-kelurahan. Kelurahan itu punya anggaran setiap desa itu minimal 800 juta, maksimal di Jakarta adalah 3 miliar, yang 20% atau senilai minimal 200 juta per tahun itu adalah untuk membangun sumber daya manusia di desa. Pelatihan apa atau mau menjadi pengusaha apa di masing-masing desa itu kita sudah punya orangnya, kita sudah punya mitranya, tinggal dibentuk kepengurusan di masing-masing kelurahan atau di tingkat kecamatan, kemudian mereka langsung bisa action, dan pentrainingan untuk TOT-nya juga sudah kita siapkan seluruh SDM-nya yang sudah kita komunikasikan dengan ketua-ketua jenis pelatihan itu. Contoh Katalia itu adalah ada ketuanya Bukun yang mengetuai tentang tata rias pengantin. Kemudian ada salon yang disekjeni oleh salah satu pengurus yang ada di tempat kita, dan lain sebagainya. Ini yang saya kira kita akan menjadi organisasi kadinnya wong cilik gitu, yang tentunya semua organisasi nanti yang organisasi jenis atau yang tidak masuk dalam kadin bisa kita jadikan pasangan kita, dan nanti harapan kami nanti Om Wahyu bersama dengan tim digital platformnya AP3KI, begitu buka AP3KI, organisasi terkait juga terbuka, kemudian organisasi itu otomatis anggotanya menjadi anggota AP3KI. Saya kira gitu kawan-kawan, Om Sugianto, dan tentunya AP3KI nanti akan menjadi organisasi bisnis yang kuat, besar, dan dipercaya oleh masyarakat, juga menjadi organisasi jejaring yang akan, kalau Cina itu jejaringnya kuat, selama ini di Indonesia jejaringnya nggak kuat. Nah, AP3KI ini menjadi organisasi jejaring yang bersifat kekeluargaan dan menjadi organisasi pendorong. Siapa yang akan jadi DPR kita dorong, siapa yang jadi lurah kita dorong, siapa yang akan jadi bupati, gubernur kita dorong. Setelah mereka itu kita dorong jadi, tentunya kita akan program mereka atau program kita akan digedok oleh DPR mereka yang kita dorong tadi, dan di masing-masing pemerintahan anggarannya barangkali kita akan ikut menikmati. Ini saya kira gerakan ini yang perlu kita samakan persepsi di para dewan pendiri, para dewan pembina, pengurus, dan para wakil-wakil ketua umum. Saya kira gitu, Om Dr. Sugianto. Terima kasih.
Silakan Om Ayu, kalau cukup saya kira ditutup untuk doa. Doa biasanya doa yang paling manjur itu oleh seorang jenderal yang alim. Jangan lupa untuk absensi dokumentasi foto bersama Pak Wahyu. Pak Wahyu kayaknya ngantuk deh Pak. Iya. Pak Wahyu kayaknya perlu difoto dulu itu. Perlu difoto. Kelelahan dia ngomong gitu. Lelah banget. Capek ini. Baik. Oke, kita tutup aja, Haji Ali. Ya. Ya, Pak. Kembali ke aja, kembali ke itu udah melek. Nah. Pak Wahyu difoto dulu Pak sebelum tidur. Pak tadi sudah tak screenshot loh Pak. Lagi merenungkan apa yang disampaikan. Cie. Ya, apa namanya? Kita sekarang lanjut ke apa nih? Ke doa penutup. Doa. Jadi saya ingin mengupdate ini aja bahwa kita agenda terdekatnya adalah follow up dari pertemuan kita sekarang adalah untuk kapan kita bersepakat untuk melakukan pertemuan offline. Terus yang kedua tanggal Desember ya, Desember itu kita ada kegiatan yang kolaborasi dengan Catalia ya, 12 Desember untuk resepsi pernikahan 100 pasang itu. Nah itu perlu kita rumuskan seperti apa keterlibatan HP3KI-nya. Nah ini yang rasanya kita perlu rumuskan dari sekarang, karena sekarang sudah September pertengahan, Oktober, November ya kurang lebih 2 bulan ya waktu persiapan kita kalau untuk mendukung Catalia itu. Nah itu mungkin yang kita perlu sepakati. Untuk pertemuan offline-nya kira-kira kita kapan kita alokasikan Tum? Tanggal sebelum tanggal minggu pertama Oktober atau minggu pertengahan Oktober kira-kira Tum? Saya manut aja, yang penting Pak Subianto sama Pak Jenderal aja, sama Om Guntur. Mungkin katanya bebas ya. Mungkin kita cek availability tempatnya dulu nanti ya, koordinasi sama Om Supri dulu ya. Kira-kira kalau misalnya kita putuskan di Bandung, beliau tempatnya apakah tersedia pada tanggal yang kita rencanakan gitu? Mungkin kita mulai dari situ mungkin ya. Sambil tugas dari para WKU untuk sekarang melengkapi dulu struktur-struktur yang ada di bidang masing-masing mungkin ya. Para waktu itu harus ada semua Pak Ali. Itu orang-orang penting itu. Ya. Jadi kehadiran kawan-kawan itu penting. Lalu tempat itu saya kira minta di alternatifnya tanggal berapa saja yang kosong. Silakan nanti Om Sekjen ngecek itu bersama dengan kesekjenannya. Kemudian saya kira perlu kita undang kawan-kawan Waketum dan kita semuanya ini rapat bareng-bareng dengan Catalia dan Pak Ciru untuk memastikan pelaksanaan ke depannya. Kalau kemarin rapat dengan Catalia sudah kita hadiri, tentunya kita perlu rapat lewat Zoom dulu juga nggak apa-apa, Om Jen, dengan Bu Kun. Ini Bu Kokom juga orang Catalia mungkin bisa bicara tentang pelaksanaannya ke depan, kapan kira-kira kita perlu lakukan rapat bersama dengan Catalia dan kita undang Pak Ciru. Itu Om Jen. Ya, oke, mungkin nanti kita coba rumuskan lagi, kita koordinasikan dengan teman-teman dari Catalia untuk rencananya seperti apa, proposalnya. Sekarang kan proposalnya belum kelar ya, belum selesai. Nah, tapi ya balik ke urusan internal kita tadi, mohon teman-teman untuk melengkapi struktur kepengurusannya, biar bisa segera kita SK-kan. Selanjutnya juga kita perlu menata, mensosialisasikan
kondisi terbaru organisasi ini kepada jajaran di DPW, DPD gitu ya. Karena kita perlu segera menata. Ini mungkin nanti dengan Pak Masdar ya, Pak Masdar untuk bisa sama-sama, tapi Pak Masdar enggak ada ya, untuk kita bergerak. Karena ini kan kita DPP udah kelar dulu kan urusannya, tapi setelah itu kita kan harus ke DPW, DPD untuk penataan organisasinya sesuai dengan format yang baru ya, istilahnya kita bilang AP3KI Ribbon ini gitu ya. Mungkin itu Tum. Oke, mungkin karena sudah malam, tadi sesuai dengan kesepakatan awal kita jam 10 kita akhiri. Sebelum menutup Zoom meeting kita, mungkin berkenan siapa Tum yang doa Tum? Pak Jenderal, yang mimpin itu yang tua, yang pinter. Om Jen dimohonkan untuk membawakan doa nih Om Jen. Ke mute masih Om Jen. Monggo Pak Jen ditutup acaranya dengan doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu, agar pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat juga untuk orang banyak. Mari kita setiap acara kita mulai dengan Bismillah dan kita akhiri dengan Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada malam hari ini kami kembali bersyukur kepadamu, memanjatkan terima kasih atas semua pemberianmu yang Kau berikan kepada kami. Rasa syukur ini telah kami aplikasikan di dalam kegiatan seperti malam-malam ini, bahwa kami masih bisa memberikan kontribusi terhadap organisasi kami yang nantinya kelak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya Allah, puji syukur Engkau berikan kami nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat semangat dalam melanjutkan pengabdian kami di organisasi kami ini. Semoga organisasi ini bisa memberikan tauladan bagi kami, bagi organisasi yang lain, dan kelak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur Engkau berikan kami nikmat rezeki, nikmat kebahagiaan, keluarga yang sehat, anak-anak yang semangat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa juga membanggakan bagi kami semua. Ya Allah, berikan sisa umur kami ini, tetap Engkau berikan nikmat sehat, kuat, semangat, dan semoga sisa umur kami ini bisa bermanfaat untuk umat, untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami, dan untuk masyarakat Indonesia. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon, dan hanya kepada Engkau kami berserah diri. Perkenankanlah doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Kami sungguh-sungguh mohon kepadamu, tanpa pemberian berkah dan rahmat-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Ya Allah, ridhoilah ya Allah, perkenankanlah doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal anfa'idal hisab. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih Om Jenderal untuk doa penutupnya. Sekali lagi saya atas nama Kesekretariatan mengucapkan terima kasih partisipasi kepada Om dan Tante, Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk kita melakukan Zoom meeting malam ini, dan kita tunggu langkah berikutnya, action dari para pengurus untuk kita melengkapi semua apa yang tadi sudah kita sampaikan di depan.
Itu saja mungkin. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Runi, silakan. Maaf semuanya. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Jenderal, Terima kasih Pak semuanya. Pak Sugiarto dan lain-lain, Pak Sekjen. Izin pamit. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetap bahagia, sehat. Tetap bahagia Pak Sugi. Ya, Mbak Skarini. Live ya. Oke, izin saya close Ya, ya. izin saya juga.